Sebelum ibadah, ada beberapa panduan nih. Yang pertama, Papa Mama tolong dampingi teman-teman untuk beribadah hari ini. Yang kedua, mandi dulu ya, pakai pakaian yang sopan dan rapi. Yang ketiga, siapkan hati kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Saat berdoa, tutup mata. Saat memuji Tuhan, nyanyi sungguh-sungguh. Saat dengar firman Tuhan, duduk yang manis, dengarkan baik-baik. Yang terakhir, ikuti ibadah online ini sampai selesai ya. Selamat beribadah teman-teman. Mari teman-teman, kita membaca Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, kembali lagi di CK9 Kids Ministry bersama aku Sheryl dan aku Kayla. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari yang indah. Sekarang kami ingin memulai sekolah minggu kami Tuhan. Berkatilah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berikanlah kami ketertiban dan juga berkati kami agar bisa fokus menyembah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian seminggu ini? Shelo, bagaimana kabar kamu? Baik. Aku juga berharap semoga kalian tetap sehat-sehat dalam keadaan yang baik. Teman-teman, bagaimana dengan belajar online di rumahnya? Masih semangat kan belajar dari rumahnya? Aku masih semangat loh. Teman-teman, yuk kita siapkan hati kita karena sebentar lagi kami ingin memulai menyembah Tuhan. Teman-teman, sejak Tuhan Yesus telah menghapus dosaku, hidupku jadi semakin senang. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu ini. Cepat lagi. Di
bisa dance. Tapi aku bisa ngelakuin hal ini semua karena Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Tuhan Yesus sayang semua orang loh. Iya, termasuk aku, kamu, teman-teman juga loh disayang sama Tuhan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sayang semua, sayang Teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah nama Tuhan.
Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah ingin memulai dan memasuki firman-Mu Tuhan. Berkati agar kami bisa mendengar firman-Mu dengan baik Tuhan, dengan tertib, dan berikan kami agar kami bisa fokus menyembah-Mu Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati kalian yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Hari ini ketemu lagi sama Kak Lia. Nah, hari ini Kak Lia mau tanya dulu sebelum Kak Lia mulai. Siapa yang hari ini masih semangat untuk ikut ibadah online? Wah, kalian kangen gak sih ya? Kita ibadahnya bersama-sama lagi, kita pergi ke gereja. Pasti kalian kangen ya? Kalian juga kangen sih. Pengen bertemu dengan adik-adik semuanya. Pasti adik-adik juga kangen kan sama kakak-kakak sekolah minggunya. Ya, tapi maaf ya adik-adik, saat ini kita masih belum bisa berkumpul di satu tempat. Jadi lebih baik sekarang kita ibadahnya online dulu ya. Nah, sekarang yang sudah siap dengar firman Tuhan, ayo semuanya duduk yang manis, lipat tangannya. Kalau ada Alkitabnya diambil Alkitabnya ya. Yuk kita siapkan hati kita untuk dengar apa? Firman Tuhan. Adik-adik yang siap bilang yes. Ya, yuk. Kita dengarkan ya firman Tuhan hari ini ya. Hari ini kalian mau bicara tentang iman. Iman, apa sih iman ya? Kalian pernah dengar kan tentang iman? Di Ibrani 11 ayat 1 berbunyi seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi misalnya begini, Kak Lia itu beriman bahwa nanti Kak Lia akan mendapatkan sebuah mobil. Sekarang sih Kak Lia belum lihat sih, tapi Kak Lia percaya pasti nanti Kak Lia akan bisa dapat mobil. Tapi sekarang memang belum lihat, tapi Kak Lia tetap percaya bahwa nanti Tuhan akan kasih mobil buat Kak Lia. Karena mobil itu perlu buat mengantar anak ke sekolah, buat mungkin nanti Kak Lia pergi untuk pelayanan. Tuhan pasti akan kasih. Mungkin sekarang belum, tapi Kak Lia tetap imani, pasti nanti Tuhan akan beri. Nah, kalian yakini apa yang mungkin kalian belum dapat saat ini, tapi kalian yakini dan kalian percaya bahwa kalian akan memperolehnya, itulah yang disebut dengan iman. Ya, oke, sekarang kita mau belajar nih, ada dari satu tokoh Alkitab. Bapak ini adalah bapak orang beriman. Wah, lihat namanya aja disebut sebagai bapak orang beriman. Siapa yang tahu siapa bapak orang beriman? Coba angkat tangannya, siapa yang tahu? Coba sebutin. Siapa namanya? Siapa? Oh iya benar, Abraham. Benar sekali, betul 100 buat kalian yang jawabnya. Bapak Abraham, dia adalah bapak orang beriman. Kita mau belajar dari Abraham ya. Coba kalian lihat nih gambarnya nih. Bapak Abraham ini ya, waktu umur 75 tahun. Jadi umurnya sebetulnya udah cukup tua ya untuk usia zaman sekarang ya. Dia disuruh sama Tuhan, Abraham, pergilah dari tanah kelahiranmu, dari sanak saudaramu, dari keluargamu, pergi ke negeri yang aku janjikan. Abraham gak tahu negerinya apa ya, gak tahu. Tapi Abraham taat sama Tuhan.
Walaupun dia tidak tahu tempat yang akan dituju, dia tetap pergi adik-adik. Dia tetap taat sama perintah Tuhan. Jadi dia bawa istrinya Sarai, dia ajak keponakannya Lot, dan juga harta bendanya semuanya dibawa. Dia pergi dari tanah kelahirannya Haran, pergi ke tanah yang dijanjikan sama Tuhan. Udah siap-siap nih mereka, siap. Akhirnya Abraham pergi. Adik-adik, kita mau belajar di sini. Walaupun Abraham belum tahu tempat yang dituju, tapi Abraham taat. Inilah yang disebut dengan iman. Abraham belum lihat buktinya tuh apa, belum lihat, belum tahu tempat yang akan dia tuju itu di mana. Tapi dia percaya. Itulah iman, dia tetap taat dan percaya sama perintah Tuhan. Dia langsung siap-siap. Dia siapkan semuanya, langsung dia berjalan, dia pergi dari tanah kelahirannya. Nah adik-adik, Abraham juga dijanjikan sama Tuhan bahwa Tuhan akan menjadikan Abraham menjadi bangsa yang besar. Tuhan akan memberkati Abraham dan Tuhan akan membuat nama Abraham itu masyhur. Inilah janjinya Tuhan kepada Abraham. Tapi adik-adik, ternyata sudah 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun belum ada janjinya Tuhan. Wah, sudah 10 tahun Tuhan belum kasih anak juga sama Abraham. Lalu 15 tahun belum juga adik-adik. Wah, Tuhan benar gak ya janjinya ya? Tuhan janji ke Abraham tadi apa? Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tapi anak aja belum punya. Waduh, bagaimana ini? Apakah Tuhan itu ingkar janji? Tapi gak mungkin. Tuhan tidak mungkin ingkar janji. Akhirnya adik-adik, Tuhan menggenapi janjinya pada usia Abraham 100 tahun. Wah, 100 tahun akhirnya Abraham mendapatkan Ishak. Inilah anak yang dijanjikan Tuhan. Coba kalian kita bayangkan dulu ya. Tadi Tuhan berjanji pada Abraham usia 75 tahun. 75. Tetapi Ishak itu lahir saat Abraham berumur 100 tahun. Coba berapa lama ya Abraham menanti janjinya Tuhan? 100 dikurang 75 sama dengan berapa? 25 tahun. Waktunya tidak singkat, waktunya sangat lama, 25 tahun. Tapi bila Allah sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Walaupun Abraham menunggunya lama, tapi Abraham itu tidak goyah. Dia tetap percaya, dia tetap yakin, dia tetap imani bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi. Dan benar, waktu Abraham berusia 100 tahun, lahirlah Ishak. Nah adik-adik, karena Ishak ini anak yang ditunggu Abraham sudah sangat lama, Ishak ini disayang sekali sama Bapak Abraham. Dia dikasih baju yang baik, makanan yang enak-enak. Karena Ishak ini udah lama dinanti-nantikan sama Abraham. Dan tiba-tiba pada suatu hari Abraham itu didatangi sama Allah lagi. Wah, ada apa lagi ya? Allah ingin apa ya? Ada apa ya Abraham ini dipanggil sama Allah ya? Abraham, katanya Allah, aku tahu engkau anak yang taat, engkau taat dan percaya sama aku. Saat ini aku ingin engkau mempersembahkan anakmu yang engkau kasihi ini kepadaku. Pergilah ke tanah Moria.
Dan di sana persembahkanlah anak yang engkau kasihi ini. Coba adik-adik, tadi Abraham menunggu mendapatkan Ishak berapa tahun? 25 tahun. Dan sekarang Ishaknya sudah mulai besar, sekarang disuruh persembahkan buat Tuhan. Kira-kira Ishak mau gak ya dikasih ya? Kira-kira Abraham mau kasih Ishak gak ya? Ini kan anak yang dikasih Abraham, kira-kira dikasih gak ya buat Tuhan? Kira-kira Abraham mau taat gak sih sama Tuhan? Adik-adik, ingat tadi Abraham adalah apa? Bapak orang beriman, dia itu tetap taat dan percaya sama Tuhan. Jadi walaupun sangat berat, mungkin Abraham ini sedih ya, dia harus persembahkan anaknya yang dikasih, tapi dia tetap taat adik-adik. Akhirnya besok paginya ya, Abraham itu membangunkan Ishak. Ishak, ayo bangun, kita mau pergi. Lalu Ishak bangun. Aduh, masih ngantuk. Mau kemana kita, Papa? Kita mau pergi ke suatu tempat. Ayo kamu ikut aja. Wah, Ishak juga anak yang taat. Dia taat sama papanya. Jadi dia ikut papanya pergi. Jadi Abraham, Ishak, dan kedua bujangnya ini pergi. Mereka udah siapin kayu bakar. Ishak tahu kalau udah bawa kayu bakar, pasti Abraham mau mempersembahkan korban buat Tuhan, korban buat Allah. Jadi Ishak ikut. Wah, akhirnya mereka berempat ini jalan. Kira-kira udah 3 hari perjalanan jauhnya. Jauh juga ya, 3 hari. Dulu itu belum ada mobil adik-adik. Mereka harus berjalan. Dan sesudah 3 hari, lalu terlihatlah tempat yang ditujukan Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham bilang sama bujangnya, "Hai bujangku, kalian tunggu di sini. Aku dan Ishak akan pergi ke sana. Aku ingin mempersembahkan korban buat Tuhan." Akhirnya Ishak bawa itu kayu bakarnya. Lalu mereka berjalan, Abraham membawa pisau dan api. Lalu mereka berjalan ke tanah Moria ini. Lalu sesampainya di sana, Abraham udah susun. Kayu bakarnya udah disusun. Ini kayu udah ada. Kalau kita mau persembahkan korban, kan biasanya ada sesuatu yang dipersembahkan di atasnya kayu bakar itu ditaruh. Bisa domba, bisa kambing. Tapi ini kok nggak ada ya? Belum ada dombanya. Belum ada binatang yang siap dikorbankan, ini belum ada. Tapi tahu gak adik-adik apa yang terjadi? Abraham menyuruh Ishak untuk berada di atasnya kayu bakar itu. Ishak tahu, wah ini berarti yang dikorbankan siapa? Aku. Tapi apakah Ishak itu lari berontak? Aku gak mau Pak, aku gak mau, masa aku yang dikorbankan? Enggak, Ishak juga taat. Karena dia anaknya Bapak Abraham, ternyata Abraham mendidik Ishak dengan baik. Ishak ini taat. Walaupun dia udah siap nih untuk dipersembahkan jadi korban, Ishak siap. Lalu kira-kira ini udah siap-siap nih, Abraham udah siap-siap ya. Biasanya karena ada korban itu, kita harus sembelih dulu korbannya, baru dibakar untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Sudah siap nih, sudah siap untuk dikorbankan si Ishak. Tapi Tuhan berkata, "Abraham, stop, berhenti. Jangan engkau apa-apakan anakmu." Wah, lega deh Ishak. Ternyata gak jadi ya. Tiba-tiba Tuhan menunjuk ke sebelah sana. Lihatlah di sana ada domba yang sudah dipersiapkan untuk korban bakaran buat aku. Aku sudah melihat kesetiaanmu kepadaku. Engkau ini benar-benar anak yang taat. Engkau benar-benar percaya sama aku. Aku
Aku sudah melihat imanmu. Imanmu itu sangat besar. Aku sudah melihat kesetiaanmu. Wah, Abraham akhirnya juga lega. Akhirnya Ishak gak jadi dikorbankan. Akhirnya dia ambil itu domba. Ishaknya diturunkan dari mezbah korban bakaran, lalu dia ganti dengan domba. Akhirnya domba itu yang menjadi korban bakaran buat Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari Bapak Abraham. Dia adalah bapak orang beriman. Dia belum lihat apa yang Tuhan janjikan, tapi Abraham tetap percaya. Abraham tetap beriman bahwa Tuhan itu selalu menyediakan yang dia perlukan. Adik-adik, kita belajar yuk sama-sama. Kita mau imani bahwa apapun yang mungkin sekarang kita belum lihat, kita imani, kita yakini, kita percaya janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kita. Kalian percaya gak? Siapa yang percaya bahwa janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidup kalian? Percaya? Nah, kita mau tetap percaya, kita mau tetap beriman bahwa Tuhan yang sudah berjanji pasti Dia akan menggenapi janji-janjinya. Yuk sama-sama kita baca ya ayat hafalannya kita dari Ibrani 11 ayat 1. Kita ulangin lagi. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, inilah iman. Kita mau belajar sama Abraham hari ini bahwa kita harus tetap percaya, kita harus tetap taat sama Tuhan. Walaupun sekarang kita belum lihat, tapi percayalah, pasti janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Siapa yang percaya? Yang percaya sama-sama kita katakan yes. Sekali lagi, yang percaya sama-sama kita katakan yes. Yes. Oke adik-adik, yuk kita mau akhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami sudah belajar dari Bapak Abraham Tuhan. Walaupun Bapak Abraham belum melihat janji-Mu, tapi dia tetap percaya Tuhan. Dia tetap taat sama Tuhan. Tuhan, aku juga mau jadi anak yang taat dan percaya. Walaupun aku belum melihat, tapi aku mau beriman. Aku mau tetap percaya sama Tuhan. Aku mau tetap taat sama perintah Tuhan, sama firman-firman Tuhan. Karena aku percaya janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat firman Tuhan hari ini. Mari tanamkan setiap firman-Mu, biar firman-Mu itu dapat tertanam di dalam hati kami, dapat tumbuh dan berbuah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita sedang ada di era Pentakosta yang keberapa? Ketiga. Yuk kita baca sama-sama pengertian dari Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia, anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dimulai dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami sudah bisa mengakhiri sekolah minggu kami Tuhan. Sekarang kami ingin berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dan untuk presiden kami, wakil presiden. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan agar bisa memimpin negara kami dengan baik Tuhan. Juga kami ingin berdoa untuk Corona Tuhan, COVID-19 ini, berkatilah Tuhan supaya bisa cepat selesai. Berkati agar kami bisa menjalani aktivitas kami seperti biasa lagi Tuhan. Amin. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menyertai mereka, berikanlah kesehatan. Juga aku ingin berdoa untuk adik-adik di rumah, keluarga mereka juga Tuhan, supaya mereka bisa tetap sehat. Ya, Dan Tuhan Yesus yang akan selalu menyertai mereka Tuhan. Amin. Sekarang kami juga ingin menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih Tuhan karena sudah bisa menyelesaikan ibadah dengan baik. Ampunilah segala kesalahan kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari adik-adik yang terkasih, angkat kedua tangan kalian, arahkan hati kalian sama Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan membuat hidupmu terus naik dan tidak menjadi turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus selalu memimpin menghibur adik-adik mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Kekasih Ministry. Dadah.